Ketemu lagi, saya Kayika kali ini akan melakukan diskusi dengan Mr. Lee Jung San untuk topik-topik mengenai Mining City Indonesia. Selamat mengikuti. Oke, selamat malam sahabat Mining City di seluruh Indonesia. Ya, perkenalkan nama saya Jun. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada sahabat semua mengenai peluang perubahan kehidupan kita dari penambangan Bitcoin. Ya, jadi project Mining City ini didukung oleh Bitcoin Vault yang pertama, kemudian IDAM International Digital Asset Management, yang ketiga Minebase, ya kan, kemudian yang keempat adalah Indodax, dan yang terakhir adalah Liquid. Ya. Oke, apa itu nanti saya akan ceritakan ya. Jadi sahabat sekalian, saya akan sharing ada 4 hal dulu pada sesi pertama ini ya. Yang pertama adalah apa itu Bitcoin, ya kan. Kemudian yang kedua, apa itu Project Bitcoin versi 2.0 atau dikenal dengan Bitcoin Vault. Dan yang ketiga, bagaimana caranya sahabat sekalian mendapatkan keuntungan dari adanya project ini. Dan yang keempat yaitu bagaimana perusahaan yang mendukung Project Mining City ya. Untuk hal yang kelima, bagaimana sahabat sekalian melipat gandakan aset, saya akan sharing di sesi yang berikutnya. Ya. Sahabat sekalian, yang pertama adalah, saya ingin sharing kepada sahabat sekalian, apa itu Bitcoin. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa awalnya orang bertukar barang dengan barang. Ya. Kemudian berkembang orang bertukar emas dengan barang, kemudian uang logam dengan barang, uang kertas dengan barang, ya kan, kemudian kartu debit, kartu kredit, dan yang terakhir adalah menggunakan mobile payment. Ya, atau m-banking yang kita kenal selama ini. Namun sayangnya mobile payment atau m-banking tidak bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi dengan orang yang ada di luar negeri, di negeri kita ya. Tidak bisa lintas negara ya. Sehingga kita agak repot kalau mau mengirimkan atau transaksi dengan orang yang ada di luar negeri ya. Nah, sebab itulah akhirnya muncul teknologi yang namanya Bitcoin atau cryptocurrency, sahabat sekalian ya. Di mana teknologi ini memungkinkan sahabat sekalian melakukan transaksi dengan orang yang ada di seluruh dunia tanpa batas, ya kan, dan juga tanpa limit dengan sangat cepat dan biaya murah, sahabat sekalian, ya. Nah, akhirnya teknologi Bitcoin sejak 2008 hingga hari ini digunakan secara luas sebagai alat transaksi, ya, di seluruh dunia. Apa yang Bitcoin bisa lakukan, sahabat sekalian, ya? Yang pertama, Bitcoin bisa melakukan transfer uang ke seluruh dunia tanpa batas limit, sahabat sekalian, ya. Saya pernah punya pengalaman ya melayani satu nasabah saya di bank tempat saya bekerja dulu ya kan, di mana dia menerima transferan dari luar negeri pada saat vilanya dibeli oleh orang Rusia. Ya kan, saat itu sempat mengalami kesulitan untuk menerima transfer dari luar negeri dengan nilai yang cukup besar ya. Namun akhirnya Bitcoin ternyata bisa menyelesaikan masalah itu karena si pembeli villa itu dari Rusia bisa mengirimkan jumlah uang yang nilainya puluhan miliar saat itu, dikirimkan dalam bentuk Bitcoin kepada nasabah saya yang ada di Bali, sahabat sekalian ya. Nah, jadi terbukti bahwa biaya transfernya sangat murah dan sangat cepat, sahabat sekalian ya. Jadi Bitcoin bisa terkirim kurang dari 10 menit kepada dompet atau wallet elektronik yang dimiliki oleh setiap orang seluruh dunia. Karena makin besarnya transaksi Bitcoin di seluruh dunia, akhirnya banyak pihak yang akhirnya memutuskan untuk membuka exchanger Bitcoin di seluruh dunia ya. Nah, hari ini sahabat sekalian, exchanger atau kita kenal sebagai, kalau di Indonesia kita kenal sebagai money changer ya. Money changer adalah mereka yang melayani penukaran dari mata uang asing ke mata uang setempat ya. Contohnya adalah dolar ke rupiah seperti itu dan sebaliknya ya. Nah, istilah exchanger adalah sebutan untuk penukaran dari mata uang digital atau Bitcoin kepada mata uang setempat ya. Contohnya menjadi rupiah, sahabat sekalian ya. Dan bisnis ini sangat besar karena akhirnya sehingga hari ini exchanger Bitcoin ada di seluruh dunia, dimanapun kita berada, ya. Nah, sahabat sekalian, karena transaksinya makin besar, sementara jumlahnya makin terbatas, akhirnya Bitcoin memiliki value yang terus meningkat, sehingga orang sebut sebagai emas digital hari ini, ya. Mengapa Bitcoin bisa melakukan itu, sahabat sekalian, ya? Karena ada sebuah teknologi di balik Bitcoin yang disebut dengan namanya blockchain teknologi, ya. Di mana blockchain teknologi ini adalah desentralisasi sistem. Ya, di mana selama ini kita mengenal bahwa di dunia banyak orang mengenalnya adalah sentralisasi sistem. Satu contoh sistem perbankan kita itu menggunakan sentralisasi sistem. Jadi kalau sahabat sekalian sekarang mau transfer dari satu negara ke negara lain ya, atau bank satu ke bank lain, ada sebuah server yang akan melakukan validasi atau verifikasi transaksi tersebut. Namun dalam desentralisasi sistem tidak ada server terpusat yang melakukan verifikasi transaksi. Nah, oleh sebab itu, sahabat sekalian bisa lihat ini adalah contoh exchanger dunia yang melayani penukaran Bitcoin ke mata uang setempat. Atau contoh Binance adalah exchanger Kanada, Liquid adalah exchanger Singapura, Indodax adalah exchanger Indonesia,
Coinel adalah exchanger dari China, dan Bittrex adalah exchanger dari Amerika Serikat, ya, USA. Nah, di mana pengiriman dana dalam bentuk Bitcoin melewati masing-masing exchanger, itu tentunya harus diverifikasi oleh operator penambangan, atau disebut dengan miner, sahabat sekalian, ya. Jadi harus diverifikasi lebih dulu oleh mereka, baru transaksi bisa berjalan dengan lancar, sahabat sekalian, ya. Nah, itu oleh sebab itulah akhirnya saat ini bisnis ini makin menggurita di seluruh dunia, karena desentralisasi sistem daripada teknologi yang digunakan oleh Bitcoin yang disebut dengan blockchain teknologi. Sahabat sekalian, ini adalah sejarah daripada Bitcoin, ya. Di tanggal 18 Agustus 2008, Bitcoin.org pertama kali diregistrasi di dunia, ya kan? Kemudian di 31 Oktober 2008, seseorang yang anonim bernama Satoshi Nakamoto itu menerbitkan white paper daripada Bitcoin, dan di 9 Januari 2009, Bitcoin versi 1.0 dirilis sebanyak 21 juta Bitcoin, ya kan? Dan Bitcoin pertama kali ditransaksikan di 12 Januari 2009, sahabat sekalian, ya. Nah, yang menarik, sahabat bisa lihat, ternyata di bulan Februari 2010, ya kan, harga Bitcoin saat itu masih sangat murah sekali, di mana 10.000 Bitcoin hanya bisa ditukar atau dibelanjakan dengan satu loyang pizza seharga $25, bayangkan, ya. Jadi, sahabat sekalian, saat itu Bitcoin harganya murah banget, ya. Di saat video ini dibuat, sahabat sekalian, satu Bitcoin versi 1 sudah berharga senilai 130 juta ke atas per satu Bitcoinnya, sahabat sekalian, ya. Nah, kita lihat bersama, ini adalah grafik daripada harga Bitcoin dari tahun 2009 sampai dengan 2020 dalam rupiah, ya. 2009 harganya Rp1.000, 2012 harganya Rp66.300, 2014 harganya 4,9 juta, 2016 harganya 10.046.000, 2020 harganya di atas 130 juta, sahabat sekalian, ya. Saya mengenal Bitcoin pada saat harganya masih sekitar 2 juta rupiah, sahabat sekalian. Saat itu saya masih aktif di bank, ya kan. Saat itu ada teman saya yang bilang, Jun, kamu segera beli, karena Bitcoin nanti akan jadi ratusan juta. Ya, saya tidak percaya dengan teman saya itu, ya. Dan akhirnya saya tidak jadi beli saat itu. Ya, jadi seandainya waktu itu saya jadi beli, ya mungkin sekarang sudah melimpah ruah daripada Bitcoin, ya, aset saya. Oke? Nah, jadi sahabat sekalian bisa lihat bahwa dalam 11 tahun terakhir, peningkatan daripada Bitcoin itu growth 12,9 juta %, atau setara dengan 12.900 kali lipat, sahabat sekalian, ya. Dan ini adalah sebuah lipatan aset tertinggi di dunia hari ini. Ya, jadi belum ada aset lain di dunia yang mengalami lipatan kenaikan sampai 12.900 kali lipat dalam 11 tahun, sahabat sekalian, ya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, mengapa harga trennya naik, sahabat sekalian? Karena jumlahnya terbatas, ya. Jadi Bitcoin itu hanya diciptakan 21 juta Bitcoin, sementara penggunanya makin meningkat, sahabat sekalian, ya. Jadi kita tahu bersama bahwa ada hukum ekonomi yang mengatakan supply and demand. Ya, semakin banyak permintaan, supply-nya makin terbatas, harga barang akan makin mahal. Satu contoh sekalian, misalnya kita contohkan aja cengkeh, ya. Cengkeh adalah sumber daya alam, ya, yang dibutuhkan oleh banyak orang. Ketika petani cengkeh itu susah memanen cengkeh, atau susah mendapatkan cengkeh karena cuaca buruk misalnya, atau banyak hama dan sebagainya, sementara permintaan makin banyak, maka otomatis harga cengkeh akan makin mahal. Ya, sederhananya seperti itu. Makanya kenapa Bitcoin penggunanya makin meningkat di dunia, sehingga akhirnya harganya juga makin meningkat, ya. Ada beberapa perusahaan dunia yang saat ini sudah mulai menggunakan Bitcoin di luar negeri, sahabat sekalian, ya. Memang mungkin belum di Indonesia. Yang pertama adalah Kentucky Fried Chicken, ada Starbucks Cafe, kemudian AT&T adalah Telkomnya Amerika Serikat, di mana mereka sudah mulai menerima pembayaran seluruh nasabah Telkom Amerika di sana dengan Bitcoin. Kemudian Microsoft adalah perusahaan raksasa dunia, ya, di mana di seluruh rumah tangga di seluruh dunia yang ada komputernya pasti ada Microsoft-nya di dalamnya, ya. Jadi sahabat sekalian, kalau hari ini membeli program daripada Microsoft, itu selain pilihan pembayaran dengan cara kartu kredit atau PayPal atau yang lainnya, mereka juga menerima pembayaran dengan Bitcoin, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi pengguna Bitcoin hari ini akan makin besar, ya kan, karena pertumbuhan komunitasnya juga makin membesar, sahabat sekalian, ya. Nah, penambahan pengguna ini akan membuat Bitcoin akan makin mahal seterusnya, ya. Nah, jadi hari ini sahabat sekalian bisa lihat bahwa ada dua pabrikan mobil mewah yang ternyata sudah menerima payment dengan Bitcoin. Yang pertama adalah Lamborghini, yang kedua adalah McLaren, ya. Jadi sahabat sekalian, mungkin hari ini kita tidak pernah melihat fisik daripada Bitcoin, tapi ternyata Bitcoin ini memiliki value yang sangat luar biasa, sahabat sekalian, ya. Nah, satu contoh sahabat sekalian, ya, ini adalah kisah daripada Syahrini, artis yang kita sudah kenal. Di tahun 2008, saat satu Bitcoin seharga Rp1.000,
Syahrini membeli Bitcoin waktu itu 18 juta rupiah. Pada saat itu beliau mendapatkan 18.000 Bitcoin. Kemudian 18.000 Bitcoin itu disimpan selama 8 tahun. Di tahun 2016 saat satu Bitcoin mencapai 10.046.000, Syahrini akhirnya menjual 18.000 Bitcoin miliknya dan dia mengantongi hasil penjualan sebesar 180 miliar, ya kan? Nah, ini yang terjadi kepada salah satu contohnya artis kita, ya, yang saya yakin sahabat sekalian sudah kenal semua, ya. Nah, sahabat sekalian, yang ingin saya tunjukkan adalah harga Bitcoin dari tahun 2011 hingga tahun 2019, seperti ini grafiknya, ya. Nah, pertanyaan saya kepada sahabat sekalian adalah, apakah trennya naik? Ya, saya yakin sahabat pasti menjawab, tentu trennya naik, ya. Pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah ada naik turunnya? Jawabannya ada. Ya, nah jadi itulah Bitcoin. Nah, kita lihat sekarang grafik harga emas. Grafik harga emas dunia kita lihat. Pertanyaan saya sama, apakah trennya naik? Ya, trennya naik. Apakah ada naik turunnya? Ada naik turunnya. Ya, jadi sama, sahabat sekalian. Ya, kenapa? Karena sama-sama komoditas. Antara Bitcoin dengan emas adalah komoditas yang jumlahnya terbatas, di mana semakin lama, ya kan, stoknya akan makin habis, sementara penggunanya makin banyak, maka harganya akan makin mahal. Tidak mungkin makin murah, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi sahabat sekalian, hari ini jadi kita belajar bahwa Bitcoin punya karakteristik seperti emas. Sahabat sekalian, misalnya seperti contoh emas, ya. Kalau sahabat sekalian misalnya hari ini berinvestasi emas, ya. Misalnya sahabat sekalian membeli emas saat ini 100 gram emas dengan harga misalnya 800.000 per gram. Nah, ketika harga emasnya besok ternyata turun, pertanyaannya apakah Anda rugi? Ya, Anda tidak akan rugi kalau Anda tidak jual emasnya. Ya, Anda akan rugi kalau Anda jual emasnya saat harganya lebih rendah saat dibandingkan Anda beli, seperti itu, ya. Nah, sama dengan Bitcoin, sahabat sekalian, ya. Bitcoin itu ketika Anda beli, ya kan, misalnya Anda beli di titik ini, ya. Di titik ini Anda beli, ya. Itu adalah Anda beli Bitcoin. Kemudian tiba-tiba esok harinya harganya turun seperti ini, ya. Pertanyaannya apakah Anda rugi? Ya, Anda tidak rugi kalau Anda tidak jual, ya kan. Tapi kalau Anda biarkan saja, Anda lihat, dia akan kembali seperti ini misalnya, ya. Ya tentunya Anda akan untung di dalam jangka panjang, ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah kerugian hanya dialami oleh para investor jangka pendek. Jadi kalau Anda sudah mengetahui karakteristik sifat daripada Bitcoin, Anda mungkin akan memahami apa yang harus Anda lakukan ketika Anda berinvestasi Bitcoin, ya. Nah, sahabat sekalian, hari ini yang menarik adalah saya ingin menceritakan kepada Anda semua, Bitcoin hari ini mengeluarkan Bitcoin versi 2.0 yang disebut dengan Bitcoin Vault, ya. Apa itu Bitcoin Vault? Bitcoin Vault itu diciptakan sama dengan kakaknya, yaitu 21 juta Bitcoin saja. Nah, yang menarik adalah halvingnya setiap 6 bulan sekali. Apa itu halving? Halving adalah suatu proses yang bekerja otomatis, di mana setiap halving terjadi, maka produksi atau upah daripada penambang Bitcoin akan berkurang 50% dibandingkan periode sebelumnya. Ya. Nah, sahabat sekalian, itu adalah namanya halving. Halving Bitcoin versi 1 4 tahun sekali, sementara halving versi 2 ini adalah 6 bulan sekali, sahabat sekalian, ya. Yang ketiga, kecepatan miningnya mencapai 175 Bitcoin Vault setiap 10 menit, sahabat sekalian, ya. Dulu kakaknya hanya bisa menambang 50 Bitcoin tiap 10 menit. Sementara yang berikutnya, Bitcoin Vault memiliki 3 kunci password, ya. Bitcoin 1 hanya punya 1 kunci password, sahabat sekalian. Ya, jadi mungkin sahabat sekalian pernah mendengar bahwa Bitcoin versi 1 itu agak rawan dihack. Ya, ada terjadi kejadian pencurian Bitcoin di dalam wallet seseorang tanpa sepengetahuan yang punya. Ya. Nah, kenapa? Karena kunci keamanannya hanya ada 1, sahabat sekalian. Ya. Nah, justru hari ini Bitcoin Vault hadir di dunia karena menyelesaikan masalah isu keamanan tadi. Sehingga dalam Bitcoin Vault sekarang ditambahkan 3 kunci keamanan. Di mana sahabat sekalian, jika seandainya ada hacker yang bisa tembus kepada wallet Bitcoin Anda bisa membalikkan transaksi itu atau mengembalikan Bitcoin Anda yang sudah dicuri itu dalam 1 kali 24 jam, sahabat sekalian, ya. Nah, hal yang terpenting perbedaan daripada Bitcoin Vault adalah mining kecepatannya itu finish selesai miningnya itu selesai di tahun 2024, sahabat sekalian, ya, karena cepat sekali. Ya, jadi kita tidak punya waktu lagi. Jadi Bitcoin versi 2 atau Bitcoin Vault ini akan selesai mining di 2024, ya. Oke, ini adalah grafik harga daripada Bitcoin Vault, sahabat sekalian, ya. Bitcoin Vault diluncurkan pada bulan Desember 2019. Harga perdananya adalah $1, yaitu sekitar Rp14.000.
Hari ini di bulan Juni 2020 harganya sudah 3 juta rupiah ke atas. Ya, tepatnya hari ini saat video dibuat ini sudah mencapai 3,3 juta. Jadi artinya apa? Ini sudah growth 200 kali lipat, sahabat sekalian. 200 kali lipat lebih karena harganya sekarang $230 ya. Jadi kalau sahabat sekalian seandainya di bulan Desember Anda punya uang 10 juta saja, Anda belikan Bitcoin Fall, hari ini uang Anda sudah 2,3 miliar. Ya kan? Karena kelipatannya 230 kali lipat. Ya, itu luar biasanya sahabat sekalian ya. Nah, sahabat sekalian, saya ambilkan juga sumber dari coinmarketcap.com. Di coinmarketcap.com, di slide yang ada di depan ini, Anda bisa lihat bahwa transaksi Bitcoin Fall hari ini mencapai lebih dari $11 juta atau setara dengan 200 miliar per hari. Ya, ini slide dibuat di tanggal 21 Mei, sahabat sekalian ya. Sayang sekali hari ini ya, itu sudah setara dengan 400 miliar per hari, sahabat sekalian ya. Jadi 400 miliar per hari itu adalah transaksi Bitcoin Fall hari ini, dan transaksi ini sudah membuat Bitcoin Fall sudah ada di peringkat 26 daripada CoinMarketCap ya. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya sahabat sekalian mendapatkan keuntungan dengan adanya teknologi ini, sahabat sekalian ya? Yang pertama, sahabat yang pertama adalah simpan dan jual Bitcoin Fall di masa depan. Sama halnya kayak sahabat sekalian menyimpan emas. Jadi simpan emas atau simpan Bitcoin Fall, udah ditunggu nanti dijual di masa depan. Ya, nah jadi sahabat sekalian bisa melakukan ini. Tapi tidak enaknya ya ini baru di masa depan Anda dapat keuntungan ya. Nah, ada cara yang kedua yang Anda bisa lakukan, yaitu Anda trading. Trading yaitu melakukan jual beli Bitcoin Fall di exchanger yang sudah terpercaya ya. Ya, tujuan trading tentunya untuk mendapatkan capital gain atau mendapatkan keuntungan dari selisih harga ya. Para trader mendapatkan keuntungan dari naik turunnya harga. Ya, karena kalau harganya tetap, para trader tidak akan mendapatkan keuntungan. Justru para trader akan mendapatkan keuntungan dari naik turunnya harga, sahabat sekalian ya. Nah, ini Anda bisa lakukan, tapi saya tidak sarankan kalau Anda tidak memiliki kemampuan trader sebagai seorang trader ya. Nah, sahabat sekalian, cara ketiga untuk mendapatkan keuntungan adalah Anda bisa menyewa mesin tambang Bitcoin Fall di perusahaan operator penambang Bitcoin Fall, atau istilahnya itu menjadi miner atau menjadi penambang ya. Nah, apa itu saya akan ceritakan di berikutnya ya. Jadi sahabat sekalian, saya akan sampaikan mining itu apa sih ya. Mining adalah sebuah kegiatan melakukan verifikasi transaksi transfer sesama pengguna Bitcoin Fall ke wallet exchanger pengguna agar transaksi bisa berjalan lancar ya. Jadi sahabat sekalian bisa lihat di sini contohnya. Jadi ada seseorang yang mengirimkan uang dari satu exchanger ke exchanger yang lain ya. Dari exchanger ini ke exchanger sebelahnya. Atau dari wallet satunya ke wallet satunya lagi, dimanapun letaknya di seluruh dunia. Nah, transaksi ini bisa berjalan lancar ya, saldo bisa terpindahkan apabila ya kan setelah diverifikasi oleh mesin mining ya. Mesin mining itu adalah gabungan antara sebuah CPU dengan sebuah mesin yang namanya mesin mining yang bekerja 24 jam melakukan verifikasi transaksi Bitcoin ya. Nah, sahabat sekalian ya kan, mesin mining ini atau verifikasi transaksi ini di-handle atau dikontrol oleh operator penambangan atau kita sebut sebagai miner, sahabat sekalian ya. Operator penambangan atau kita sebut sebagai miner. Nah, dalam hal ini Mining City adalah salah satu perusahaan dari 12 perusahaan penambangan atau operator penambangan Bitcoin yang ada di dunia ya. Nah, dari sekian jumlah transaksi yang diverifikasi oleh operator, maka mereka akan mendapatkan upah dalam bentuk Bitcoin, sahabat sekalian ya. Dalam bentuk Bitcoin upahnya ya. Nah, jadi semakin banyak transaksi yang mereka berhasil verifikasi dalam satu blok transaksi, maka upah bagi para penambang atau operator penambangan akan makin besar, sahabat sekalian ya. Nah, jadi kecepatan menambang sangat tergantung kepada teknologi mesin ya, kembali lagi seperti itu ya. Nah, jadi sahabat sekalian, hari ini saya akan perlihatkan bahwa sebagaimana sih sebenarnya menambang Bitcoin itu ya. Saya akan perlihatkan sebuah video biar sahabat sekalian bisa membayangkan bagaimana sih menambang Bitcoin ya. Kita lihat sama-sama videonya berikut ini. Oke, ini videonya sahabat sekalian ya. Nah, ini sahabat bisa lihat itu adalah mesin-mesin tambang Bitcoin yang bekerja 24 jam ya, dan tidak pernah berhenti, tidak naik turun ya kan. Dan tentunya juga harus di sini bekerja 24 jam sehingga sangat banyak sekali. Apalagi ini tambang itu pasti lokasi yang sangat tinggi. Contoh yang di video ini adalah lokasi
300.000 rumah, sahabat sekalian, ya. Oke. Nah, jadi itu sekilas bagaimana mesin tambang itu bekerja, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi sahabat sekalian, saya kenalkan proyek kami yaitu Mining City, di mana Mining City adalah proyek yang kita mulai sejak 2018, ya. Di mana Mining City ini adalah sebuah proyek kerjasama 3 perusahaan, sahabat sekalian. Yang pertama adalah Propetech Ltd Polandia, ya kan. Sahabat bisa lihat di www.miningscity.com, di mana CEO-nya adalah Greg Rogoski. Nah, sahabat sekalian bisa lihat di slide, ini adalah gambar 3 dimensi daripada rencana kita ke depannya bagaimana nanti penambangan kita jadinya. Ya, nah ini belum jadi, masih dalam proses penambangan. Nah, jadi tadi video yang saya tunjukkan itu ada di lokasi sekitar sini, ya. Itu adalah salah satu lokasi yang divideokan. Jadi belum jadi sempurna seperti ini, tapi ini adalah masa depan daripada penambangan Bitcoin bersama Mining City. Tapi bukan berarti kita belum mulai produksi, belum mulai menambang. Hari ini kita sudah mulai menambang dan menghasilkan profit buat para investor kami seluruh dunia, ya. Nah, jadi sahabat sekalian, di sini ada legal dokumen antara kerjasama antara pemerintah Kazakhstan dengan perusahaan kami yang menyiapkan 50 megawatt tenaga listrik untuk di sana dan suplai lahan selama 5 tahun untuk di Kazakhstan, ya. Jadi sahabat sekalian bisa lihat di sini adalah legal dokumennya. Nah, proyek ini sahabat sekalian didukung oleh Minebase, ya, sebagai penyedia infrastruktur untuk penambangan, di mana CEO-nya adalah Eyal Abramovic, ya kan. Sahabat bisa lihat di www.minebase.com. Ini adalah legal dokumen kerjasama antara Minebase dengan Mining City, ya. Jadi tertera di situ adalah providing mining equipment, power and maintenance. Jadi Mining City adalah brand pemasaran daripada project Minebase sebenarnya, ya. Jadi Minebase lah yang mengelola seluruh project ini di lapangan, ya. Nah, ini foto-foto saat leader kami dari Korea itu main-main ke lokasi tambang tersebut, ya. Sahabat bisa lihat. Nah, ini kelistrikannya, ini mesin-mesinnya ada di dalam kontainer tadi. Nah, ini adalah kontainer-kontainer yang kami gunakan, di dalamnya ada mesinnya tadi, daya listriknya sahabat bisa lihat, itu bisa menghidupi sekitar 600.000 rumah. Ya, untuk satu lokasi site seperti ini, itu daya listriknya hampir 200 megawatt, dan di mana itu bisa menghidupi sekitar 600.000 kebutuhan listrik rumah, ya, di satu negara bagian, ya. Nah, jadi sahabat sekalian bisa lihat, kelebihan daripada Minebase adalah penggunaan kontainer ini. Saya punya teman yang kebetulan pernah menambang Bitcoin juga di tempat lain, di perusahaan lain. Dia menempatkan mesin itu dalam gedung, ya kan, sehingga dia harus investasi gedung. Nah, ketika ada investor baru, maka dia bangun gedung lagi. Nah, jadi sahabat bisa bandingkan hasilnya, akhirnya hasil investasinya hasil profitnya itu tentunya dikurangi biaya penyusunan gedung, karena tentunya biaya investasi gedung harus dimasukkan juga dalam perhitungan pengurangan profit. Nah, sehingga akhirnya hasil profit buat investor juga jadi mengecil, karena mereka tidak efisien dari sisi biaya untuk investasi, ya. Nah, jadi kontainer yang digunakan oleh Minebase adalah sebuah teknologi yang sederhana tapi ternyata sangat efisien untuk mengurangi biaya operasional atau cost operasional, ya. Kenapa? Karena terus terang sahabat sekalian, penambang itu akan gagal atau sukses tergantung bagaimana mereka mengelola daripada biaya operasional, ya. Dan di mana biaya operasional itu terdiri dari biaya listrik, ya kan, kemudian biaya maintenance mesin, dan juga biaya-biaya operasional lainnya, ya. Jadi ketika biaya operasional lebih besar daripada profit, otomatis mereka tidak profit, ya kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi Minebase sudah berpengalaman sejak tahun 2015 melakukan penambangan Bitcoin, dan sampai hari ini Minebase masih sangat profesional dalam mengelola, ya kan, penambangan Bitcoin yang ada di dunia. Kami punya sekitar 6 lokasi yang ada di dunia. Hari ini adalah lokasi ke-6, yaitu di Kazakhstan, sahabat sekalian. Yang ketiga, perusahaan ketiga yang mendukung daripada Project Mining City adalah BTC.com, atau di belakangnya ownernya adalah Bitmain. Sebagaimana sahabat ketahui, Bitmain adalah CEO-nya Wu Jihan dari China, ya. Bitmain adalah penyedia ASICs atau aplikasi untuk penambangan Bitcoin, dan juga mesin tambangnya disediakan oleh Bitmain, ya. Jadi sekali lagi, Mining City adalah pemasarannya, Minebase adalah penyedia infrastruktur, ya, listrik, lahan, dan juga kontainer. Kemudian aplikasinya disiapkan oleh BTC.com, termasuk mesinnya disiapkan oleh BTC.com, ya. Nah, ini adalah legal dokumen kerjasama antara BTC.com dengan Propetech dan juga Mining City, sahabat sekalian, ya. Kemudian, sahabat sekalian bisa lihat juga di www.blockchain.com, ya. Jadi hari ini Mining City kami bergabung dengan BTC.com dalam satu mining pool, ya. Nah, jadi sahabat sekalian, ketika Anda ditawarkan mengenai bisnis menambang Bitcoin, Anda harus cek di www.blockchain.com, karena itu adalah satu tolak ukur apakah perusahaan itu benar menambang atau tidak. Karena terus terang di luar sana itu banyak sekali money game yang
menamakan diri mereka menambang Bitcoin. Ya kan, padahal kalau ditanya lokasi tambangnya di mana, ya kan, kemudian mesinnya apa, apakah mereka ada di blockchain, itu jawabannya tidak ada semua. Jadi sahabat sekalian, jika sahabat sekalian mau mengecek apakah perusahaan itu betul menambang Bitcoin atau tidak, sahabat bisa masuk di www.blockchain.com. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul menambang Bitcoin. Ya, ini nama-nama perusahaannya. Nah, BTC.com hari ini adalah penambang Bitcoin atau mining pool penambang Bitcoin terbesar di dunia, yaitu 29,6%. Ya. Nah, yang menarik sahabat sekalian bisa masuk di website resmi daripada BTC.com. Di halaman depan BTC.com tertera sekali bahwa Mining City adalah salah satu VIP customer daripada BTC.com yang memiliki 20.000 penambang dan bertambah terus sahabat sekalian ya. Nah, itu ada sampai hari ini masih ada di website resmi BTC.com. Jadi proyek ini adalah sekali lagi merupakan proyek kerjasama antara Propetech Ltd, kemudian Mindbase, dan terakhir dengan BTC.com. Ini adalah kantor pusat daripada Mindbase dan Mining City. Jadi kantor pusat Mindbase dan Mining City jadi satu gedung, sahabat sekalian, di Warsawa, Polandia. Sahabat sekalian nanti bisa main-main ke lokasi tersebut ya. Oke, kemudian pertanyaan pentingnya ya, apakah ini legal di Indonesia ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini sebelum nanti saya akan menjabarkan lebih dalam. Kita bicara dulu mengenai yang namanya mata uang digital ya. Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komunitas Republik Indonesia yang merupakan salah satu dari badan pengawas investasi di Indonesia, di mana hari ini sahabat sekalian saya yakin paham bahwa di Indonesia ini ada 4 lembaga negara yang mengawasi investasi. Yang pertama adalah OJK, mengawasi bank, asuransi, finance. Yang kedua adalah Bapepam, mengawasi penanaman modal asing di Indonesia. Yang ketiga adalah Bapepti, ya, mengawasi perdagangan berjangka komoditas Indonesia, jadi trading saham, trading forex, kemudian trading yang lainnya, ya termasuk Bitcoin itu sekarang ada di bawah pengawasan Bapepti. Dan yang keempat adalah koperasi ya. Jadi sahabat sekalian bisa lihat koperasi juga melayani simpan pinjam ya kan. Jadi kalau ada apa-apa dengan koperasi tentunya lapornya bukan ke OJK tapi ke Kementerian Koperasi ya. Nah, jadi sahabat sekalian kemarin sejak Pak Jokowi dilantik yang kedua kali, akhirnya Bitcoin memiliki tempat atau legalitas hukum di Indonesia ya, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 mengenai mata uang digital. Undang-undang ini secara clear, secara jelas menyebutkan rambu-rambu. Ya, mata uang digital seperti apa yang Anda bisa jadikan sebagai aset digital atau investasi digital hari ini di Indonesia, ya. Nah, jadi status Bitcoin hari ini berdasarkan undang-undang tadi belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ya, satu-satunya alat pembayaran yang bisa dilakukan di Indonesia adalah rupiah. Ya, dolar pun tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia, ya. Nah, di Indonesia belum diakui sebagai alat pembayaran. Beda dengan negara di luar. Di Jepang, Bitcoin sudah diakui sebagai mata uang kedua setelah yen. Tapi di Indonesia belum, ya. Nah, tapi hari ini, jadi status Bitcoin di Indonesia, statusnya adalah menjadi komoditas digital, di mana sahabat sekalian bisa berinvestasi mata uang digital diatur dalam undang-undang, ya. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur ketentuan mengenai exchanger, atau perusahaan yang melayani penukaran Bitcoin menjadi rupiah dan rupiah menjadi Bitcoin, ya. Di mana ketentuan undang-undang tersebut adalah exchanger Bitcoin itu harus menyetorkan dana sekitar 1,5 triliun sebagai jaminan, di mana dari 1,5 triliun itu 1,3 triliun tidak boleh diutak-atik. Ya, jadi dia bisa boleh pakai hanya 200 miliar saja. Ya. Nah, salah satu exchanger yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti yang kita juga gunakan dalam transaksi dengan Mining City hari ini adalah Indodax. CEO-nya adalah Bapak Oscar Darmawan di Indonesia. Ya, kantornya ada di Jakarta, sahabat sekalian. Ya. Nah, jadi sahabat sekalian hari ini Mining City itu menyewakan paket sewa mesin untuk Mining City atau menambang ya. Jadi mereknya adalah Watchminer M21S di mana kecepatan miningnya mencapai 138 terahash per detik sahabat sekalian ya. Sahabat bisa lihat kita punya 6 tipe mesin. Dari $300 primary, standar $600, bronze $1.200, silver $2.400, gold $4.200 dan platinum $12.600. Kecepatan primary adalah 3 terahash per second, standar 6 terahash per second, bronze 12 terahash per second, silver 24 terahash per second, gold 42 terahash per second, dan platinum 138 terahash per second. Nah, sahabat bisa lihat apa yang membedakan. Ya tentunya makin cepat kecepatan sebuah mesin, maka mereka akan makin banyak bisa memverifikasi transaksi. Makin banyak transaksi yang bisa diverifikasi, maka otomatis upah penambangnya akan makin besar. Sehingga profit buat Anda sebagai investor juga akan makin besar, ya. Nah, profit Anda sebagai penyewa mesin tentunya setelah dikurangi biaya listrik, biaya maintenance dan biaya operasional mesin,
maka itu yang akan Anda terima sebagai profit bersih, sahabat sekalian, ya. Nah, sekali lagi mesin ini tidak kami jual, kami menyewakan mesin ini kepada Anda semua, ya, di mana kontrak kepemilikannya adalah selama 1.200 hari atau 3,3 tahun, sahabat sekalian, ya. Nah, biaya sewanya tidak kembali, sama halnya kayak sahabat menyewa apartemen, ya. Tapi yang jelas Anda akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa ketika Anda menyewa mesin mining Bitcoin. Jadi sahabat sekalian, ini adalah ilustrasi hasil mining Bitcoin yang Anda bisa terima. Ini adalah tabel yang dibuat berdasarkan hasil yang kami terima di bulan Mei 2020. Ya, di mana Anda bisa lihat ya, paket primary itu $300 itu akan menghasilkan sekitar $2 per hari. Ya kan, paket standar yang $600 menghasilkan sekitar $4 sehari. Paket bronze $1.200 akan menghasilkan kurang lebih $8 per hari. Pakai silver akan menghasilkan $16 per hari, paket gold $4.200 per hari atau sekitar $4.200 itu mendapatkan sekitar $28 per hari. Paket platinum mendapatkan sekitar $12.600. Paket platinum seharga $12.600 akan mendapatkan sekitar $94 per hari, sahabat sekalian, ya. Nah, satu contoh, saya memiliki paket mesin yang gold, ya, di mana paket mesin gold itu hari ini sudah lebih dari $28 sehari, yaitu sekitar $31 seharinya, sahabat sekalian, ya. Jadi sudah lebih daripada angka ilustrasi yang ada di tabel yang Anda lihat, sahabat sekalian, ya. Nah, jadi jika asumsinya harganya tidak naik-naik, Bitcoin fall selama 3,3 tahun atau 1.200 hari, ini adalah asumsi hasil dalam bentuk US dollar yang Anda bisa dapatkan. Ya, contoh, mesin primary dengan investasi $300 saja, Anda sudah dapat $2.400. Mesin standar dengan investasi $600, Anda sudah mendapatkan value senilai $4.800. Mesin bronze itu $1.200 akan menjadi $9.600. Mesin silver $2.400 akan mendapatkan kurang lebih $19.200. Mesin gold yang $4.200 akan mendapatkan $33.600. Mesin platinum ya yang $12.600 akan mendapatkan total $110.400, ya. Nah, ini adalah asumsi dengan asumsi flat, artinya harga tidak naik tidak turun, ya. Nah, yang jelas sahabat sekalian, ya kan, pengalaman saya adalah ini makin membesar makin hari ke hari. Kenapa? Karena Bitcoin fall harganya makin tinggi saat ini, sahabat sekalian, ya. Nah, ini yang bisa Anda nikmati dalam bentuk Bitcoin yang Anda bisa cairkan setiap hari kepada exchanger yang ada di Indonesia, dan Anda juga bisa cairkan ke rekening rupiah Anda kapanpun Anda mau hasil miningnya, ya. Atau Anda simpan saja juga bisa, nanti sekalian dicairkan kapanpun Anda mau, boleh, ya. Ini adalah ilustrasi, bukan kontrak, sahabat sekalian, ya. Jadi hasilnya sangat tergantung kepada satu, tingkat kesulitan menambang, ya, kemudian jumlah penambang, dan yang ketiga adalah tergantung daripada harga Bitcoin fall, ya. Jadi hasil ini bukanlah kontrak. Sekali lagi, ini adalah ilustrasi yang kami buat berdasarkan harga rata-rata di bulan Mei 2020, ya. Oke. Jadi sahabat sekalian, ya, saran saya adalah segera miliki mesin mining BTC-CV ini sebelum Agustus 2020. Ya, kenapa? Karena gini sahabat sekalian, kita lihat bahwa Bitcoin fall itu mulai ditambang di Desember 2019, di mana penambangan awalnya adalah 175 Bitcoin fall setiap 10 menit, ya, dan di awal periode sudah beredar 25%. Berikutnya akan berkurang, 150 Bitcoin fall tiap 10 menit dan menjadi 44% yang akan beredar. 125, 100 Bitcoin tiap 10 menit, 75 Bitcoin tiap 10 menit, 50 Bitcoin, 25, 12,5, 6,25. Ya. Jadi Bitcoin fall akan mengalami halving setiap 6 bulan sekali, setiap bulan Mei dan bulan November. Sampai dengan halving terakhir yaitu bulan November 2023. Sahabat sekalian, ya. Jadi 6 bulan setelah November 2023 itu jatuhnya adalah bulan Mei 2024, sahabat sekalian, ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah Bitcoin sudah tidak beredar lagi. Artinya upah penambang itu tidak akan diberikan dalam bentuk Bitcoin. Bukan berarti transaksi Bitcoin fall tidak ada lagi, ya, tapi transaksi tetap berjalan. Tapi para penambang itu ketika mereka meneruskan menambang atau memverifikasi Bitcoin, tidak akan lagi mendapatkan hasil dalam bentuk Bitcoin setelah itu, setelah Mei 2024. Hasilnya berupa US dollar, ya. Kenapa ya? Karena stoknya sudah habis, sudah beredar semua di market, ya. Nah, kita lihat sama-sama. Kenapa kok sebelum Agustus 2020 Anda harus sudah mulai memiliki Bitcoin fall sebanyak-banyaknya dan punya mesin tambang sebanyak-banyaknya yang menghasilkan Bitcoin buat Anda, ya. Nah, kita lihat sama-sama. Kalau Anda mulai paling lambat Agustus 2020, maka 1.200 harinya itu akan jatuh persis di bulan Mei 2024. Ya.
Oke, nah, tapi kalau Anda misalnya mulainya di sini, misalnya Desember 2020 Anda baru mulai. Anda lihat, maka 1.200 harinya akan melewati Mei 2024. Sehingga di waktu ini Anda mungkin akan terimanya dalam bentuk US dollar, bukan dalam bentuk Bitcoin lagi. Ya. Nah, kenapa menerima Bitcoin lebih untung dibandingkan menerima US dollar? Karena hari ini harga Bitcoin Vol masih meningkat terus. Jadi kalau Anda sekarang misalnya hari ini menerima hasil mining dalam bentuk Bitcoin, satu Bitcoin misalnya, yang hari ini harganya adalah $230, kemudian Anda tidak langsung uangkan hari ini, Anda uangkan mungkin beberapa hari ke depan saat harganya misalnya $250, ya otomatis Anda dapatnya $250. Padahal Bitcoinnya tetap satu Bitcoin, gitu ya. Nah, itu adalah keuntungannya kalau Anda dapatnya Bitcoin. Tapi kalau Anda dapatnya dolar, hari ini Anda dapat $230, ya udah dinikmati $230. Anda tidak mungkin kalau harganya naik, Anda akan dapat kenaikannya. Ya, jadi itu adalah konsep daripada penambangan Bitcoin, sahabat sekalian, ya. Oke, nah jadi sahabat sekalian, ya saran saya adalah jangan tunda-tunda untuk segera memiliki mesin tambang Bitcoin ini, ya kan, karena sejarah pasti berulang, sahabat sekalian, ya. Anda tadi bisa lihat bahwa grafik harga Bitcoin versi 1 itu meningkatnya tajam sekali. Dari 2011 hingga 2020 ini harganya meningkat ratusan kali lipat, ya kan, ratusan juta kali lipat dalam waktu 11 tahun, ya. Nah, jadi Bitcoin Vol akan bisa menjadi Bitcoin 1 juga, ya kan, sejarah akan berulang kembali, dan ini sangat mungkin. Kenapa? Teknologi penambangannya lebih canggih, lebih cepat, ya kan, dan waktu menambangnya juga sudah selesai di Mei 2024, sehingga kita tidak punya waktu lagi, ya kan, untuk segera memiliki Bitcoin Vol sebanyak-banyaknya, ya. Contohnya malam ini, sahabat, saya lagi mencoba membeli Bitcoin Vol untuk melakukan posting kepada teman-teman member baru. Agak susah untuk dapat Bitcoin Vol hari ini, ya kan. Jadi tidak langsung dapat. Kenapa? Karena orang pada menahan semua. Nah, Anda tahu apa efeknya ketika semua orang menahan untuk menjual Bitcoin Vol? Ya, maka harga akan naik tentunya, sahabat sekalian. Nah, ini yang akan terjadi. Jadi oleh sebab itu, sahabat sekalian, segera miliki Bitcoin Vol dan sebanyak-banyaknya Anda punya mesin tambang dan menghasilkan sebanyak-banyaknya sebelum Agustus 2020, ya kan? Jadi sahabat sekalian bisa segera hubungi pengundang Anda yang memberikan video ini kepada Anda. Jadi kita nanti akan bisa ketemu lagi dan segera bergabung dan memiliki mesin tambang Bitcoin Vol. Oke? Selamat malam. Luar biasa, Pak Jun. Waduh, Ya. betul-betul ini membuat Udah ya? kita harus segera bertindak, ya. Waduh. Iya, Jadi betul. betul-betul informasi ini semoga untuk teman-teman ya bisa menjadi wawasan kenapa kita harus segera secepatnya bisa memiliki mengontrak menggunakan mesin tambang ini, ya, karena begitu kontrak kita mulai, 10 hari kemudian kita sudah akan sedikit demi sedikit bisa mengakumulasi itu Bitcoin, ya, baik Bitcoin ataupun Bitcoin Gold, dan kita simpan saja kalau bisa, ya. Ini harganya akan terus meningkat dan ini akan sangat menjanjikan untuk di masa depan. Jadi teman-teman, saya mengajak teman-teman semua untuk segera, ya, lihat potensi dari menambang Bitcoin Vault ini, dan pengalaman kami ini sejak awal mulai ini sudah banyak sekali member yang sudah bergabung dan sudah balik modal bahkan. Jadi sampai 3 bulan sudah balik modal, selanjutnya dia tinggal mengambil keuntungan saja dari proses ini. Ya, betul. Silakan segera didiskusikan dengan mereka yang sudah join sebelumnya, karena mereka sudah ada pengalaman. Ya, teman-teman juga bisa join, bergabung, karena kita dalam satu tim, karena kita ingin di Indonesia ini kita bersama-sama nih bisa maju, ya, bisa membantu mensejahterakan masyarakat, itu niatnya. Ya, kita akan saling mendukung. Nah, silakan join di komunitas kita, komunitas Mining City Indonesia. Jadi Pak Jun sebagai salah satu leader dan representatif dari Mining City di Indonesia siap membantu, ya, Mas, ya? Siap. Ya. Ya, tentu semua harus belajar juga supaya paham bisnisnya seperti apa. Ya, siap. Oke, Pak Jun, masih ada pesan-pesan? Udah, cukup gitu aja. Memulai, jangan menunda. Belajar sambil melakukan, yang penting jangan ketinggalan. Iya, betul, ya. Pokoknya masuk dulu sambil jalan, sambil belajar, sambil terima Bitcoin-nya, ya. Yes, betul. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Thank you, makasih.
Baik teman-teman, jadi itulah diskusi kami dengan leader Mining City Indonesia, Mr. Lee Jun San. Tinggal sekarang Anda mempertimbangkan dengan baik, ini memiliki peluang yang besar bagi Anda untuk bisa meningkatkan kesejahteraan Anda semua di masa depan. Oke, silakan atur, alokasikan aset ataupun dana yang Anda miliki, yang tidak produktif, yang Anda siap untuk kelola di bisnis ini, untuk diatur supaya ini bisa menjaga ya aset atau nilai kekayaan Anda untuk di masa depan. Silakan jangan sungkan kontak kami atau kunjungi kami di www.mining city Indonesia ya, atau bisa kontak via WA atau email juga bisa. Silakan dilihat di salah satu bagian dari video ini. Oke, sampai ketemu. Mari kita tumbuh bersama-sama.